Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Aguita dari Universitas Aisyah Surakarta. Di sini saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang alat kontrasepsi IUD ya Ibu. Nanti di sini saya butuh waktu kira-kira 5 sampai 10 menit. Sebelumnya boleh tahu Ibu ini dengan siapa namanya? Ibu Dewi Jayanti, Untuk tanggal lahirnya 19 Mei 91. Oh ya Ibu. Ibu, jadi di sini nanti saya akan melakukan pendidikan kesehatan tentang alat kontrasepsi IUD. Jadi nanti tujuannya untuk mengetahui apa itu alat kontrasepsi IUD, lalu nanti macam-macamnya IUD, nanti indikasi, terus kontraindikasi, lalu nanti kapan waktu yang tepat untuk kontrol, dan juga kapan waktu pemasangan untuk alat kontrasepsi IUD itu sendiri. Kalau begitu, Ibu bersedia? Ya. Bisa kita mulai ya Ibu? Ya. Ibu, di sini saya akan mulai menjelaskan. Ibu bisa lihat di sini ada sedikit gambar tentang apa itu alat kontrasepsi IUD. Jadi Ibu, untuk alat kontrasepsi IUD ini sendiri adalah alat kontrasepsi yang dipasang di dalam rahim yang terbuat dari rangka plastik yang lentur dan juga dari benang dengan tembaga atau hormon progestin atau yang disebut dengan spiral. Sejak mode IUD ini dikenalkan, banyak orang yang menggunakan alat ini untuk mengatur jumlah kelahiran anak. Nah, di sini ada beberapa jenis untuk IUD. Ini ada gambarnya ya Ibu. Jadi yang pertama ada Lipes Loop, lalu ada Safety Coil, lalu ada Dana Super, ada juga Cooper T, ada juga Cooper 7, ada Multi-Load, dan juga Progesteron IUD. Nah, yang sering dipakai di Indonesia itu hanya ada 3. Biasanya itu yang digunakan adalah IUD Cooper T dan juga IUD Novate dan IUD Mirena. Untuk IUD Cooper T ini terbentuk dari rangka plastik yang lentur dan juga dari tembaga yang berada pada kedua lengan dan juga di batang IUD. Yang selanjutnya adalah IUD Novate. IUD Novate ini terbentuk dari rangka plastik dan juga tembaga. Di bagian ujung atau di bagian lengan IUD itu bentuknya agak melengkung, di mana itu ada tembaga yang terdapat pada batang IUD-nya. Yang terakhir adalah IUD Mirena. Untuk IUD Mirena ini berbentuk dari rangka plastik yang dikelilingi oleh silinder pelepas hormon levonorgestrel atau hormon progesteron. Sehingga untuk IUD jenis Mirena ini bisa dipakai untuk ibu yang menyusui karena tidak akan menghambat ASI. Sekarang saya akan menjelaskan untuk waktu pemasangan ya Ibu. Waktu pemasangan yang tepat pada ini adalah kapan saja sebenarnya dalam siklus haid selama yakin tidak hamil. Lalu juga pemasangan setelah persalinan itu boleh apabila boleh dipasang IUD itu dalam waktu 48 jam atau 2 hari setelah persalinan. Nah, IUD ini juga dapat
dipasang setelah 4 minggu setelah persalinan, tapi dipastikan juga untuk tidak hamil. Lalu juga setelah keguguran atau aborsi itu bisa dilakukan pemasangan IUD itu apabila mengalami keguguran dalam 7 hari terakhir, boleh dipasang ketika tidak ada infeksi. Lalu juga jika keguguran lebih dari 7 hari terakhir itu boleh dipasang dan pastikan untuk tidak hamil. Lalu yang selanjutnya, jika terjadi infeksi itu boleh dipasang 3 bulan setelah sembuh dan pakai metode kontrasepsi yang lainnya, jadi harus berganti. Lalu untuk jika ganti dari metode lain, maka jika telah memakai metode lain dengan benar atau tidak bersenggama sejak hari terakhir, maka IUD ini boleh dipasang. Untuk efek sampingnya dari efek samping dari pemasangan IUD itu nanti akan terjadi spotting, perubahan siklus menstruasi, aminor, disminor, lalu juga ini ada flora blues, terus ada pendarahan postseksual, dan juga ini untuk indikasinya pada gangguan metabolik, gangguan kardiovaskuler, lalu gangguan neurologis, gangguan sistem reproduksi, gangguan hematologi, penyakit infeksi, dan penyakit autoimun. Ibu, yang terakhir ini ada kontraindikasinya. Untuk kontraindikasi penggunaan alat kontrasepsi IUD ini adalah yang pertama kehamilan, infeksi, penyakit neoplastik, perdarahan vagina di luar siklus haid yang berat, lalu juga bentuk rahim yang tidak normal, lalu penggunaan IUD tembaga bagi wanita yang memiliki alergi terhadap tembaga. Ibu, saya sudah selesai melakukan pendidikan kesehatan tentang alat kontrasepsi IUD. Semoga nanti bisa bermanfaat dan nanti Ibu bisa mengetahui apakah mau pakai IUD atau alat kontrasepsi yang lainnya. Nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa hubungi saya. Apakah Ibu mengerti dengan yang saya jelaskan? Kalau begitu saya permisi ya Ibu. Assalamualaikum.